Baik ya, sekarang konsep kita ini ya, kita mau buat menu, ditambah menunya ya, yang menampilkan form seperti ini ya, menampilkan form. Nah, menampilkan form, kita ingin inputannya nanti ada beberapa inputan ya. Jadi yang pertama inputan temperatur, berarti ada temperatur awal, temperatur akhir, lalu increment ya. Kemudian satu form lagi adalah untuk memilih jenis komponennya ya, biar nanti dia bisa langsung masuk ke data yang kita punya ya. Jadi jenis komponen itu nanti dia akan langsung membaca data ABC ini. Komponen kita tinggal masukkan AC atau WTR gitu ya, WTR gitu. Jadi nanti dia akan tampil seperti itu ya. Konsepnya ya, kita suruh ChatGPT untuk membuatkan itu ya. Oke, kita perintah dia ya, tolong buatkan form cantik ya, yang inputannya nanti dengan inputan form cantik ya, dengan dengan inputannya, inputan enggak dua mestinya ya, inputannya yaitu berupa teks gitu ya, berupa teks yang kita isikan ya, yaitu apa nih, temperatur awal ya, temperatur awal, kemudian temperatur akhir, kemudian incrementnya ya, kemudian satu lagi kita suruh dia masuk satu lagi berupa drop down ya, drop down itu yang ada pilihannya nanti ya, diklik pilihan drop down untuk memasukkan nama komponennya ya, komponennya yang nama komponennya nanti kita edit lah sesuai kebutuhan kita ya. Dan itu ya. Terus kita inginnya nanti ya, hasil perhitungan di form ini nanti ya, saya sudah punya fungsi untuk menghitung P1 ya, dengan P1 rated ya, P1 rated dengan masukkan T dan komponen ya, dengan masukkan T dan komponen dan jenis komponennya ya, komponen. Jadi saya ingin ya, saya ingin dibuatkan fungsinya juga ya, dibuatkan fungsi untuk memanfaatkan itu tadi ya, memanfaatkan fungsi P1 ya, yang argumen saya itu seperti ini ya, fungsi P1 yang fungsi saya berbentuk P1, panjang sekali ini perintahnya, nggak apa-apa ya, P1 kemudian komponen ya, dua gini doang ya, P1 dan komponen ya. Saya sudah punya fungsi itu, kemudian saya ingin dibuatkan fungsi untuk memanfaatkan fungsi P1 ya, untuk memanfaatkan fungsi ya P1, yang mana fungsi saya berbentuk P1 ini ya, kemudian hasilnya ya ditampilkan di spreadsheet ya, di spreadsheet ya, untuk ring temperatur di kolom A ya, diberi judul
sedangkan ring P-sat-nya di kolom B ini ya. Jadi kita ingin dia nanti hasil hitungannya ditaruh di kolom A dan kolom B sehingga membentuk grafiknya akan terupdate ya. Terus kita perintahkan dia juga buatkan grafik ya, buatkan grafiknya juga, ya untuk ditampilkan di form. Grafik garis T P-sat ya, P-sat sama dengan fungsi dari T ya, gini. Nah, perintahnya banyak nih. Nggak apa-apa, dia bisa memahami itu ya. Siap. Di bawah ini aku beri paket lengkap, form HTML, temperatur awal, akhir, increment, drop down komponen, manfaatkan fungsi yang sudah ada, outputnya ke spreadsheet, grafik garis P-sat, grafik tampil di form real time bukannya di sheet. Oke, di sheet kan kita udah punya ya, jadi kita hanya suruh dia buat yang di sana aja. Dia jelasin struktur filenya ya kan, kemudian dia menjelaskan beberapa fungsi yang harus dibuat ini ya, fungsi buka form, kemudian fungsi utama ini P-sat plus kirim ke form, tulis ke sheet ya, ini generate P-sat data dari Tmin, Tmax, data T dan komponen ya, Tmin, Tmax, data komponen. Oke, kemudian formnya ini ya. Wah, dia bilang gini ya. Oke. Nah, pertama kita buat formnya dulu ini ya. Kita copy formnya. Oke, dari awal boleh, tapi kita biar urutnya. Ini yang baru kita copy formnya dulu ya. Kita taruh di sini ya, form itu ya. Form HTML di add HTML ya. Kita beri nama form saja ya. Form input itulah ya, form input. Enter ya, nggak usah pakai HTML, nanti akan ditambah sendiri dia HTML-nya. Kita Ctrl A lalu Ctrl V ya, udah tersimpan semua formnya di sini. Udah, lalu kita simpan. Dia bilang tadi cantik ya, nggak tahu kita. Lalu form ini kan harus dibuka ya. Dari mana bukanya? Tentunya melalui kode JS ini ya. Kita sudah punya menu sebenarnya. Tadi menu kita apa? Menu kita adalah buat grafik. Nah, kita belum punya menu untuk buat form ya, untuk open form. Berarti kita tambah sini ya. Buat menu add ya. Add item ya kan. Buka form lagi ya, form input ya. Form input. Nah, lalu kita akan memanggil buka form ya, nama filenya buka form. Nah, nama fungsinya buka form. Berarti kita perlu buka menu untuk buka form ya, tapi dia tadi sudah membuatkan ya menunya ya, ini ya, buka form P-sat ya namanya. Ya udahlah, kita copy di sini ya, buka form P-sat. Kita taruh di sini biar dekat ya, biar dekat. Jadi sebenarnya menaruh fungsi itu dimanapun nggak masalah ya, karena ini berbasis function, itu artinya dia kan berbasis tugas ya. Jadi tugas itu kan paralel ya, dia mau memanggil kemana-mana, jadi nggak mengerjakannya secara urut dari atas ke bawah ya, dia memanggil gitu ya, dia saling memanggil ya. Kalau di sini namanya buka form P-sat ya, di sini namanya juga harus buka form P-sat ya. Jadi kita harus punya nama yang sama ya. Di sini nanti kalau kita klik form input akan masuk form input ya, akan masuk buka form P-sat, dia akan membuka form P-sat ya, tapi nama kita tadi form input ya. Nah, kita bisa kita sesuaikan aja namanya dengan nama kita di sini ya, form input itu ya, atau nama kita yang disesuaikan dengan nama yang sudah ada di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini ukurannya ya, ukurannya gini aja lah, yang mudah 500 dengan 600 ya, lebarnya ini, tingginya ya. Terus ini nanti akan bentuk dialog ini, generator kurva fusnya ya,
nama dialognya. Oke, sepertinya ini sudah oke. Tapi karena kita merubah form, merubah menu, berarti ini harus di-reload ya. Harus di-reload. Ini harus di-reload. Di sini ya, harus di-reload sehingga menu form inputnya muncul ya. Kalau kita klik, harusnya dia akan membuka form ya. Karena ada file baru yang kita tambahkan, berarti dia minta otorisasi lagi. Kita izinkan dia. Lanjutkan. Buka ya, lanjutkan ya, kita beri otorisasi dia ya. Terus nah itu formnya ya, ini katanya form cantik dia bilangnya kayak gini. Ini temperatur awal, temperatur akhir, increment, lalu ini komponen ya, aseton dan air ya. Tapi kita nggak tahu ini komponennya, kita kan inginnya komponennya nanti ya kita bisa edit ya, kita bisa edit di sini. Jadi setiap satu file ini tuh punya JavaScript-nya sendiri ya. Kalau ini file ini JavaScript-nya yang ini ya. Kalau kita ngedit di sini nanti nggak pengaruh di sini. Dia hanya pengaruh di file ini ya. Nah, ini JavaScript kita, jangan lupa ya. Tadi kita punya aceton dan komponennya aceton dan water, tapi ini kita mau masuknya bukan begini ya. Kalau aceton tadi kan AC begini ya, kalau komponen water kan kita BTR begini kan. Nah, jadi nanti value yang dikirim itu ya AC atau BTR ya. Lalu dia akan ini mengenerate ya konstante min. Ini membaca dari dokumen yang ada di sini nih, elemen dengan ID tmin. Tmin itu berarti yang ini, tmin, jenisnya harus number, nilainya 40, nilai standar yang dia berikan ya. Kalau nilai dasarnya, dt-nya berapa, ini berapa dia, dt-nya diberi nilai 5 ya. Kemudian script run ya, lalu mengenerate tsat ya, tmin tsat ini dt dan komponen ya. Terus ini yang fungsi draw chat-nya ya, ini fungsi draw chat-nya ya. Function generate itu jalan ketika ini diklik ya, generate dia akan, jadi kalau ini kan on click generate, kita klik dia akan menjalankan ini fungsi ini ya. Jadi sini ada on click, kalau ini diklik dia akan menjalankan fungsi generate. Lalu fungsi generate ini ketika dia dijalankan, buton ini, ID buton ini di disable ya, jadi nggak bisa diklik lagi gitu maksudnya. Terus dia membangun ada canvas ini untuk chatnya nanti ya. Terus dia membaca tmin itu komponen juga dia baca. Scriptnya ini ya kan, with successful handle dan seterusnya, alert kalau ada error, lalu generate pesat data ini dengan tmin, tmx dan seterusnya ya. Terus ini dia run di sini ya. Berarti ini kan dia punya fungsi ini ya, generate pesat data ya. Terus dia sudah buatkan fungsinya juga ya, generate pesat data, ini fungsi yang dia buatnya. Fungsi itu kita taruh di kode ya, di kode. Jadi form ini hanya untuk HTML-nya. Memang di situ ada JavaScript-nya, tapi JavaScript ini menangani HTML. Lalu ini ada generate pesat, berarti kan data yang dia baca dari HTML ini dikirim ke fungsi ini, run generate pesat. Berarti dia akan men-run ini ya, run kode itu, berarti kita taruh di sini. Kode itu kita taruh di sini. Nah, kita periksa dulu kode dia sudah sesuai dengan yang kita punya tidak ya. Tmin, tmax dapat dari tadi, perintah dari JavaScript di formnya tadi ya. Kemudian dia akan membaca ya, set value, headernya akan ditulis ini A1-nya dengan temperatur, B1-nya dengan pesat dari nama komponennya. Nah, ini nanti komponennya hanya ketulis AC kalau begini ya. Hanya ketulis AC. Karena kita tadi mengubah nilai value-nya bukan nama acetonnya tapi AC ya. Kita kan tadi mengubah nilai value-nya di sini kan AC atau BTR. Kalau dia tadi awalnya kan dia menulis ya namanya seperti ini ya. Namanya adalah seperti aceton begini atau water
komputer ya, tapi nggak apa-apa, sementara begini kita terima dulu ya, kita terima, nanti kalau sudah jalan baru kita edit ya. Ini komponennya, pesat dari apa, kemudian baris 2 data chart C, oke. Terus dia membaca pesat kita, ini pesat ya, dia membaca pesat dari, kali ini nama ini ya, nama sel ya, nanti ini nama string ya. Kalau ini pesat ini nanti dia akan mengirim variabel t adalah tmin yang akan digerakkan ya, ini pakai perintah perulangan ya, for next gitu ya. For ini adalah counter pertama dari tmin sampai kurang dari tmax ya, dengan toleransi sekian, lalu kenaikannya adalah sebesar dt ya, kenaikannya sebesar dt. Lalu dia membuat perintah ini let p, hitung p ya, let ini perintah variabel ya, mendefinisikan variabel p dengan menggunakan fungsi pesat. Nah, pesat ini akan memanggil fungsi yang kita punya. Fungsi yang kita punya adalah pesat tadi ya, pesat ini. Jadi dia itu sebenarnya menggantikan fungsi kalkulatif kita ini ya. Nah, ini pesat ini. Nah, pesat ini dengan masukan t adalah masing-masing, berarti nanti kirim satu-satu ya, terus komponen, terus dia akan mencetak ke sini. Ke row ya, row-nya adalah kedua, berarti row kedua itu baris kedua ya, baris kedua di kolom 1, baris kedua kolom 2 ya, dan akan bergerak terus dia nantinya, mestinya bergerak. Row-nya ditambah ini karena ada row plus plus, berarti row-nya akan bergerak ya, row ketiga, keempat, kelima. Jadi seperti itu dia membangun relatif gitu ya, biar nanti outputnya di baris kedua, selanjutnya loop kedua berarti ke baris ketiga ya, karena ini ada perintah row plus plus kan, berarti row-nya akan bertambah terus sampai sejumlah data yang kita miliki. Oke, sekiranya kita lihat sudah cukup benar mungkin ya, ya mesti benar sih. Kalau salah nanti kita suruh perbaiki dia. Di sini kita perlu jalankan ya, ini temperatur dan ya ini ya, sudah kita langsung generate saja. Yes, dia menghitung ya menggunakan pesat kita ya. Ya, ini masih proses menghitung itu ya. Wah, satu-satu dia hitung. Yes. Karena itu sel Excel ini relatif, jadi dia juga langsung ikut menghitung kalau ini berubah ya. Ya, ikut menghitung. Ya, di situ berarti sudah jadi ya. Dan di sini punya grafiknya, ini pesatnya ya, grafiknya. Karena tadi kita suruh dia untuk membuat grafik di sini ya. Grafik di sini. Yang harusnya sama dengan yang di sini dong. Ya sama ya dengan ini. Kalau yang ini nggak sama ya, karena ini kan yang tidak kena ya. Ini tadi kan tidak kena. Perintah kita kan hanya untuk satu pesat AC ya, karena nilainya kita ambil tadi, kita ganti dengan AC biar sama dengan data yang ada di sini, karena P1 data kita kan membaca data ini. Jadi begitulah ya, program itu bisa lebih kompleks ya, saling membaca sana sini, tapi dengan sistem yang seperti itu kan bagus ya. Tapi ini kayaknya kita masih kurang menarik. Kenapa ya? Kalau misalnya kita ubah lah ya dari temperatur 0 derajat Celcius sampai 100 ya, incrementnya 5 ya nggak apa-apa, 5 ya, aseton, hitung lagi ya. Lalu kita suruh menghitung dia. Kok nggak ada animasi gini gitu ya? Kita suruh aja dia, tolong bisa ditambah animasi menghitung begitu nggak ya, biar lebih cantik ya. Tapi karena kita tadi melakukan perubahan programnya, kalau kita hanya suruh dia untuk membuat animasi begitu, nanti dia pakai kode dia yang lama ya. Biar dia mau menyesuaikan, kita copy dulu kode kita ya. Kalau kita pengen ada animasinya, nah, ini kita copy dulu kode kita. Kita copy begini ya. Kemudian kita suruh ini, tolong perbaiki kodeku ini ya. Perbaiki kodeku ini ya, agar ketika program
dijalankan, ada animasi menghitungnya. Pokoknya dengan bantuan dia ini kita bisa berkreasi apa saja ya, yang penting kita fokus pada konsep. Wah, dia tambahkan pilihan ini. Iya, dia pilih ya. Kamu mau pilih yang mana? Aku pilih yang kedua aja misalnya ya. Aku tertarik dengan yang kedua. Aku tertarik respon ini misalnya, yang profesional. Nah, kamu pilih yang satu boleh ya. Kita coba nih perubahan hanya CSS dan HTML. Oke, dia juga merubah CSS dan HTML nya. Langsung kita paste atau kita ganti form baru. Wah, nanti kalau dia ngaco gimana? Kita buat form baru aja ya, takutnya malah dia ngaco nanti. Form input 2 ya. Ngaco nanti ya. Kita simpan di sini. Ini yang ada animasinya ya, ada animnya. Sekarang kita sesuaikan dulu, berarti kan biar dia memanggil form itu. Berarti kan kita kembali ke sini ya, berarti kan form 2 ini ya, form 2 karena dia memanggil form 2, berarti yang dipanggil nanti yang ini nggak dipanggil ya. Berarti kita run lagi, karena nggak merubah menu berarti nggak perlu reload, kita tinggal langsung panggil di sini ya. Mana animasinya, kita coba ya. Wih, betul ya, ada animasi menghitung tuh, sedang dihitung ya, hitung tuh. Memang agak lama kalau berinteraksi dengan objek dan objek ya, karena memang dia berhubungan dengan objek ya. Tapi kalau di dalam kode script semua mungkin bisa lebih cepat eksekusinya ya. Nah, ini misalnya gini, kita belum coba yang BTR tadi ya, yang water gimana. Nah, kita coba kalau water, pesat butter tuh kan udah mulai muncul hitungannya tuh. Ini kita bisa lihat ini hitungannya di sini nih, upgrade-nya nih. Yang ini ikut ngitung ya, karena ini berubah kan dia rumusnya dari sini tadi. Yes ya kan, muncul ini grafiknya ya, grafiknya ini. Oke ya, ini kita sudah belajar tentang membuat form ya, menyuruh untuk membuatkan grafiknya di sini ya. Lalu kita suruh membuatkan animasi juga ya. Ya, mungkin itu sudah cukup lah ya pelajaran kita tentang dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan application script ini. Tentunya kalau kita perbaiki ini ya biar sama, nanti grafiknya juga akan sama ya. Jadi kita bisa ngedit ya, ngedit di sana, edit juga di sini juga bisa ya. Nah, ini kebetulan air ya, sama ya. Ini kan kebetulan yang dipakai di sini kan air ya, BTR. Kalau ini kita ganti aseton gitu gimana? AC ya. Yes, ya ini kita copy. Nah, ganti itu BTR, ini aseton AC ya kan, akhirnya seperti itu. Nah, ini legendnya kok nggak ada tulisannya ya. Ya ini kita beri nama sendiri juga bisa kan, dari sini kan bisa. Yang biru itu adalah aseton, kemudian yang merah ini adalah air ya. Ya harusnya dia legendnya ngambil dari sini dong ya kan, nama ininya kan, pesat itu. Wah, itu gimana itu, bisa nggak ya? Ya tanya aja ChatGPT ya, gimana caranya legendnya biar otomatis di situ, atau kita ubah kode ini ya. Ini kan ada kodenya tadi ya, membuat grafik. Kalau kita buat grafik kan tadi pakai ini ya, buat grafik
dia akan membaca grafik ya. Tapi ini dia nggak ada legendnya ya, kita sesuaikan. Kalau kita edit di sini dia legendnya ada namanya mestinya ya, legendnya itu kebetulan memang nggak diberi nama oleh dia ya, legend hanya posisi di sini, harusnya kan ada teksnya ya, teks legendnya. Tapi kita bisa perintah dia ya, saya legendnya ini kok nggak muncul namanya ya. Kalau kita perintahkan coba di baris pertama itu sebagai legend gitu, nanti dia akan dibuat, kita akan dibuatkan. Jadi ini contohnya ya. Baik, silahkan diikuti ini ya, dipelajari dengan baik, dicoba gitu, coba dengan aplikasi sendiri. Kamu bisa juga tanyakan ke ChatGPT kamu sendiri ya, untuk membuatkan banyak kreasi yang bisa kamu lakukan. Yang penting saya sudah menunjukkan cara menggunakan ya dalam program menggunakan spreadsheet ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.